Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Amongo, ni mawit ini, saya Pak. Perkenalkan, nama saya Rizela Eudora Makaleo. Saya perwakilan dari SMP Negeri Koprapoka. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan monolog komedi tunggal dengan tema melestarikan alam. Selamat menyaksikan. Selamat malam, atau selamat sore, atau selamat pagi, tergantung jam berapa sampah di kota kita menumpuk. Dan percayalah, di kota saya itu 24 jam. Nama saya Rizela. Saya seorang seniman, pelukis, pematung, pejuang lingkungan. Dan hari ini saya baru pulang dari pantai. Tapi bukan untuk berenang, bukan untuk foto sunset buat Instagram. Saya ke pantai untuk mengambil sampah, sukarela dengan penuh cinta. Hasilnya 45 plastik mie instan, 7 sandal jepit, yang anehnya tidak ada satupun pasangannya, dan 1 kasur busa di pantai. Ya, 1 kasur busa di pantai. Entah siapa yang tidur di sana, tapi sepertinya nyaman sekali ya sampai lupa pulang. Dulu saya melukis bunga. Bunga yang indah, warnanya cerah, harum, menawan. Pameran pertama saya judulnya Keindahan Alam Nusantara. Semua orang bertepuk tangan, sampai seorang kritikus seni bilang, karya ini menyentuh jiwa. Lalu saya pergi keluar galeri, dan tepat di depan pintu ada tumpukan sampah setinggi pinggang saya. Dan di sebelah spanduk bertuliskan, jaga kebersihan lingkungan. Saat itulah saya sadar, kalau melukis bunga sajalah tidak cukup. Kalau bunganya sendiri sudah tenggelam di antara bungkus kopi saset, maka saya berubah. Saya tidak lagi melukis bunga yang ada. Saya mulai melukis bunga yang mungkin tidak akan ada lagi kalau kita terus begini. Ya, memang tidak ada yang membelinya, tetapi semua orang menangis melihatnya. Jadi, saya rasa misi tercapai. Nah, saya punya ide besar. Saya akan membuat patung dari sampah daur ulang. Saya mengumpulkan botol plastik, kaleng, penutup botol, bahkan sendok plastik, 2 karung penuh. Tetangga saya pikir saya mau buka lapak rongsok. Bahkan Pak RT sampai datang ke rumah saya. Beliau bilang, "Dek, ini mau buat apa ya? Kok sampahnya banyak sekali? Rumahnya jadi kayak TPS." Lalu saya jawab, "Pak, ini adalah instalasi seni bertema ekologi." Beliau mengangguk-angguk kepala, lalu membisik kepada ibu saya, "Bu, anaknya stres ya?" Tapi saya terus berkarya. 3 minggu kemudian lahirlah mahakarya saya, patung manusia setinggi 2 meter, seluruhnya terbuat dari sampah plastik, memegang bola yang terbuat dari botol aqua di atas kepalanya. Saya beri nama lukisan itu Atlas Terakhir. Saya sadar seni saja tidak cukup. Jadi saya mulai turun langsung. Saya mulai ikut bersih-bersih sungai, mengambil sampah, lalu menanam pohon, dan ikut kampanye kurangi plastik. Saya mengajak teman-teman seniman saya yang lainnya. Saya bilang, ayo kita pakai tubuh kita, suara kita, karya kita untuk bumi. Mereka semua bersemangat, dan saya bilang kita mulainya jam 6 pagi ya. Dari 12 orang yang setuju,
Yang hadir hanya 3. Yang pertama, saya. Yang kedua, Budi yang memang susah tidur. Dan yang ketiga, anjing Budi yang ikut-ikutan. Tapi kami semua menanam pohon hari itu. 10 pohon mangga, jambu, dan 1 pohon lagi yang kami tidak tahu itu pohon apa. Benihnya dikasih orang, katanya pohon langka. Setahun kemudian tumbuh subur dan berbuah. Buahnya mirip terong di ketinggian 3 meter. Kami semua tidak ada yang berani memetiknya. Jadi kami biarkan saja. Sekarang pohon itu telah menjadi sarang burung dan burungnya bernyanyi setiap pagi. Kami tahu mungkin itu memang tujuannya dari awal. Alam tahu lebih dari kita. Banyak orang bertanya kepada saya, "Dek, apa sih gunanya seni buat lingkungan? Kan yang dibutuhkan itu aksi nyata." Lalu saya menjawab, seni adalah aksi nyata. Karena sebelum orang mau bergerak, mereka harus merasa. Dan sebelum mereka merasa, mereka harus melihat. Dan seni dari sampah, dari plastik, dari kaleng akan membuat orang berhenti sejenak dan berpikir, "Wah, ini indah sekali. Sayang kalau hilang." Jadi itu adalah momen ajaib. Momen ketika hati seseorang bergerak 1 milimeter ke arah yang benar. Dan 1 milimeter jika dikalikan jutaan orang akan mampu menggeser bumi. Dan saya akan terus melukis, mematung, dan terus memungut sampah dari pantai. Dan sambil berteriak dalam hati, "Siapa yang punya sasur ini?" Bumi. Bumi adalah titipan dari anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Dan saya pastikan titipan itu akan kembali dalam kondisi setidaknya tidak lebih buruk dari kasur yang tadi saya temukan di pantai. Terima kasih.